Oke, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada kakak-kakak juga nih. Sudah pada di rumah kah? Atau masih ada yang di kantor, masih ada yang di jalan? Oke, sepertinya emotikon jempol ini menandakan sudah di rumah ya, Pak Tondi. Ibu Ike, halo, selamat malam. Baru sampai rumah, oke. Nggak apa-apa sambil bersiap, Kak. Kita malam hari ini santai aja, tapi serius dan mindful gitu ya, Bapak Ibu, seperti eh, materi kita malam hari ini gitu ya, supaya kita cukup mindful. Tapi nggak apa-apa, mau sambil disiapin snacknya, disiapin teh atau kopi, atau sambil makan malam juga nggak apa-apa. Mungkin baru pulang kerja gitu ya, baru aktivitas seharian, nggak apa-apa, sambil santai aja. Oke, nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah pada siap, boleh juga open kamera supaya kita bisa melihat wajah satu sama lain gitu ya. Jadi nggak kayak ngobrol sama nama kotak-kotak gitu. Seperti itu karena malam hari ini kita juga akan membahas tentang visual ya, menggunakan tools visual coaching. Jadi alangkah baiknya juga jika memungkinkan boleh sambil open kamera. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Masih ada yang OTW untuk masuk ke ruang Zoom, begitu ya. Saya mau share screen. Di tempat Bapak Ibu pada hujan nggak sih di sana? Kalau di sini di Surabaya lagi hujan nih. Di sana hujan juga nggak? Hujan deras. Iya sama Kak, hujan. Oke, kita sambil ngobrol di kolom chat nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang mau eh, komen, saling kenalan juga nggak apa-apa banget ya. Kita saling terbuka aja. Lagi panas dan kering. Oke, 2 hari hujan. Sama Ibu. Kemarin juga hujan di sini. Emang lagi musimnya ya. Oke, nah Bapak Ibu, selamat datang. Kita malam hari ini ada di uplifting session. Sebelumnya saya mau tanya juga nih, Bapak Ibu yang malam hari ini baru pertama kali hadir atau ikut sesi uplifting session dari kami, adakah? Boleh drop di kolom chat saya gitu. Buat yang baru pertama ikut. Oh, oke. Ah, lumayan ya. Oh, lumayan banyak yang baru berarti. Oke, nggak apa-apa, sip. Oke, saya malah seneng kalau kenalan sama teman-teman baru gini ya. Oke, semoga sesinya malam hari ini bisa apa ya, membawakan sesuatu yang baru buat Bapak Ibu dan kakak-kakak yang hadir malam ini, entah dari metodenya, entah dari eh, struktur pertanyaannya, dari materi atau teori yang disampaikan gitu ya. Nanti kita akan sama-sama belajar explore gitu ya. Salam kenal buat semuanya yang baru pertama hadir. Oke. Nah, eh sesi kami uplifting ini kita menggunakan tools dari Points of View gitu ya. Apa sih Points of View itu? Points of View ini tools berbasis visual, gambar seperti itu ya Bapak Ibu, di mana gambar-gambar ini bisa membantu seseorang itu untuk membuka hati, pikiran, sudut pandang seperti itu. Sehingga seseorang itu bisa lebih eh, kreatif, lebih berdaya gitu ya melalui media foto. Nah, bisa jadi nanti satu foto itu sudut pandangnya setiap orang juga berbeda-beda. Itulah yang membuat tools visual ini menjadi unik. Seperti itu ya. Nah, nanti semoga saat eksplor dan bermain bisa mengikuti dengan baik juga ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah siap, boleh cek internetnya, semoga aman. Juga menyiapkan alat tulis, eh, kertas atau buku catatan atau bolpen gitu ya, untuk mencatat hal-hal penting malam hari ini.
Dan nanti juga prosesnya akan ada tulis menulis gitu ya. Jadi boleh mempersiapkan kertas dan alat tulisnya seperti itu. Nah, selama sesi boleh aja bertanya, boleh aja sharing di kolom chat ya. Nanti akan ada waktunya juga untuk sharing open mic gitu, open mic. Jadi silahkan aja buat yang mau sharing di sini, tenang aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua sharing benar menurut sudut pandang masing-masing. Oke, gitu ya. Jadi malam hari ini kita terbuka aja, mau sharing apapun selama menurut Bapak Ibu itu oke untuk di-sharingkan, silahkan gitu ya. Boleh drop di kolom komen gitu, kolom chat gitu ya. Nanti saat sesi tanya jawab akan kami bacakan. Seperti itu. Nah, saya juga mau sharing dulu event schedule kami gitu ya. Nanti kalau misalnya dalam prosesnya Bapak Ibu tertarik untuk memperdalam atau mempelajari visual tools ini, kami ada Akademi Workshop gitu ya, Hello Points Workshop. Ini adalah level 1 dari sekian level gitu ya. Kita ada 3 level di Points of View ini. Nah, level 1 ini adalah yang paling basic. Kita akan belajar seputar metode dan visual coaching. Itu akan ada di tanggal 21 Desember di Jakarta. Buat Bapak Ibu yang tertarik, boleh nanti bisa menghubungi tim kami ya. Bisa melalui Kak Ayuli juga atau melewati teman-teman yang mengundang Anda pada malam hari ini. Seperti itu ya. Bisa melalui sosial media kami juga boleh. Kami juga mau menginfokan bulan depan, Desember, juga ada My Career Compass Workshop. Ini workshop yang dimana kita mempelajari tools juga kartu. Cuman bedanya ini lebih ke skill dan value. Nah, nanti kita juga akan belajar berproses pakai tools yang ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti dalam prosesnya tertarik, mau mempelajari lebih dalam, boleh banget terkoneksi dengan tim kami ya, atau teman-teman yang mengundang Anda pada malam hari ini. Mungkin mau dicatat dulu jadwalnya, boleh juga di screenshot, boleh juga gitu ya. Oke, nah malam hari ini kita akan belajar tentang open the right door gitu ya. Ini di mana kita tuh diajak berproses untuk menentukan karir dengan mindfulness. Jadi nggak cuman pinginnya ini, pinginnya itu, tapi benar nggak sih pilihan kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Nanti kita akan berproses lebih dalam. Nah, malam hari ini kita akan didampingi atau difasilitasi gitu ya oleh Pak Ahimsya. Beliau ini salah satu juga tribe kami. Tribe itu adalah komunitas alumni dari Akademi Workshop kami yang level 1 tadi. Seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk Pak Ahimsya. Silahkan, Pak. Oke, thank you Kak Ellen pembukaannya, pengantarnya. Sama-sama, Pak. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mungkin saya sebutnya teman-teman aja ya, karena mungkin dari sisi usia, dari sisi gender juga beragam gitu ya. Kayaknya lebih umum kalau saya menggunakan sapaan teman-teman. Tadi lihat beberapa dari yang sudah berinteraksi di kolom chat, ada dari kota Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, kemudian dari Depok, Pak Noval ya, Pak Ramsis di Depok. Saya juga dari Depok nih Pak. Pak Noval di Depoknya di mana Pak? Depok 2, Jalan Raden Saleh. Sepertinya Pak Ahimsya sinyalnya hilang. Ini sudah kembali. Amankah, Pak? Masih di mute, Pak Ahim. Oke, hilang ya. Tadi ya Nah, sinyalnya. Oke, iya, nggak selamat apa-apa. malam Bapak dan Ibu sekalian, Ya, teman-teman. aman, Pak. Ya, Tadi Pak aman Novel ya. sharing di Depok. Jangan-jangan Iya, tetanggaan. betul. Betul, saya juga di Depok. Pak Noval di Depoknya di mana Pak?
Raden Saleh Raya dekat Rumah Sakit HGA. Oh, Raden Saleh, ya 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 Pak. Kalau saya di Limo Pak, di dekat Cinere Pak. Berarti Depok Barat lah. Karena Depok saya Barat. sampai 2007 jadi manajemen Mm-mm. punya keluarga klinik rumah bersalin di depan rumah sakit Permata Depok. Rumah sakit Tugu Sawangan. Oh, Permata yang di ya itu di daerah Tugu itu ya Pak ya, Tugu Ya, Sawangan ya Pak. Tugu. Nah, sebelum di rumah sakit bikinnya di 2001 itu kami bikin klinik rumah bersalin. Begitu. Kebetulan Hmm. yang jadi CEO-nya om saya dokter kandungan. Dia Oh, dok. nggak praktek di situ, tapi dia praktek jadi wakil direktur di Puri Cinere. Oh, baik baik. Memang banyak dari Puri Cinere kayak Pak di Sawangan Pak ya. Ya karena ya mungkin kan teman-teman Puri Cinere punya duit, saham, ada tanah di Permata Depok ya, bukalah klinik yang apa rumah sakit yang gede. Oke, siap siap. Silakan saya lanjut mendengar Pak Ahimsa. Ya, Saya terima ini kasih Pak Noval. pura-pura psikolog, walaupun saya bukan jurusan psikolog. Siap Pak Noval, siap sama-sama Pak. Saya bilang, dan Terima tapi kasih bukan saya sharingnya. psikolog UGM, Iya, saya trainer life coach. siap Pak. Banyak mungkin ya coach di sini yang lain juga ya Pak. Selain Pak Noval, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Karena kalau Silakan Pak. biasanya teman-teman alumni ataupun mungkin yang tertarik dengan visual coaching, dengan kartu point of view, itu nggak jauh-jauh. Biasanya kalau nggak trainer, dia coach, atau di HR gitu ya. Kemudian di bidang pengembangan komunitas biasanya. Karena dari sekedar mungkin sharing ya, si visual coaching ini, tools point of view ini, memang sangat sepowerful itu gitu. Kalau misalnya kita gunakan untuk membuka interaksi dengan orang yang kita hadapi ya, entah itu klien gitu ya, mungkin atau komunitas, karena itu sangat memudahkan kita untuk memancing atau menstimulus seseorang untuk lebih terbuka gitu. Nah, nanti mungkin dalam proses apa yang nanti akan saya sampaikan, ini kan tema besarnya terkait dengan karir. Ada beberapa selipan-selipan, kita akan coba gunakan tools point of view ini dalam konteks bagaimana kita memilih atau menentukan karir. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu semua. Jadi saya sudah pernah pakai kartu pay of unit 7 tahun yang lalu, Pak. Tapi belum beli-beli aja dari sekarang. Wah, mantap, Pak. Berarti nanti bisa sambil di-share ya, Pak ya, di akhir Iya. Oke, Pak. pengalamannya digunakan untuk apa. Pakai kartu yang lain, tapi menurut saya memang powerful. Kenapa? Karena klien banyak yang nggak mau ngomong. Kalau dengan pakai kartu, ya kebuka sendiri. Begitu pengalaman saya. Cocok, Pak, cocok. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman, kita malam ini akan bicara banyak terkait dengan karir gitu ya. Terutama bagaimana kita menentukan atau memilih karir di saat atau di awal-awal mungkin ya perjalanan kehidupan kita. Atau mungkin sekarang sudah ada di pekerjaan tertentu, Bapak dan Ibu sudah ada di posisi tertentu, kemudian mulai merefleksikan gitu ya, mulai berpikir lagi sebenarnya aku cocok nggak ya kerja di sini gitu ya. Karena mungkin ini pekerjaan yang dulu aku impi-impikan dari waktu muda, dari waktu kecil, tapi setelah aku jalani kok kayaknya nggak cocok, atau aku kurang nyaman, ternyata aku nggak bahagia dengan profesi ini. Bener nggak sih pilihanku gitu ya? Jadi malam ini kita akan coba beberapa framework, bagaimana kita mencoba mengenali diri kita, kemudian mencoba juga untuk mengenali apakah memang jalur karir yang kita jalani saat ini atau yang mungkin akan kita jalani di kemudian hari itu cocok dengan kita. Sebenarnya framework untuk menentukan pilihan karir, kemudian pekerjaan apa yang cocok, itu sangat banyak di luar sana Bapak dan Ibu. Tapi malam ini kita akan mencoba dengan metode, salah satu metode yaitu yang disebut dengan mindfulness. Nah, dengan mindfulness ini kita coba untuk membuat pilihan-pilihan sadar tentang karir kita secara bertanggung jawab. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, oh saya tertarik bekerja di dunia engineer gitu ya. Oh saya memutuskan sebagai life coach gitu ya, misalnya seperti Pak Noval. Oh saya mau memilih sebagai teacher, sebagai guru. Sebenarnya kenapa sih saya memilih itu gitu ya? Atas pilihan apa? Apakah saya melihat
eh, orang lain, sosok orang lain. Saya mengidolakan guru saya waktu saya kecil, kemudian saya besar pengen jadi guru gitu akhirnya. Atau memang itu adalah pilihan-pilihan yang sudah kita pertimbangkan. Nah, nanti akan coba saya berikan beberapa framework yang bisa jadi pertimbangan yang bisa digunakan oleh teman-teman, Bapak Ibu semua terkait dengan pilihan karirnya. Nah, mungkin untuk yang pertama, saya boleh dong di-share di pekerjaan saat ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini pekerjaan atau karir yang keberapa gitu ya. Kalau fresh graduate boleh ditulis 0, kalau first time Bapak dan Ibu bekerja di kantor yang pertama gitu ya. Ini adalah pengalaman kerja di kantor yang pertama boleh ditulis angka 1, kemudian 2 untuk sudah 2 kali pindah kantor, 3 untuk 3 kali pindah kantor, dan seterusnya. Boleh saya ingin lihat di kolom chatnya. 5. Oke, ada yang 2. Bu Angela 5. Mas Rifki 2. Kak Stefani 3. Mas Andri 3. Oke. Ih, Pak Ramsis, Pak Novel kesekian gitu ya. Oke. Hmm. Oke, berarti mungkin kalau secara umum saya lihat sih sekilas berarti tidak ada yang first time jobber gitu ya, pekerjaan pertama atau masih fresh graduate dan belum menentukan. Nah, berarti kita malam ini akan merefleksikan nih kira-kira di pekerjaan kita yang sekarang, apakah itu fit untuk kita dan jangan-jangan karena nggak fit, itulah yang menyebabkan kita kok ngerasanya ini pekerjaan yang mungkin saya impikan, tapi kok ngerasanya saya struggle banget ya di pekerjaan ini gitu. Kok saya nggak nemu-nemu nyamannya. Tapi sih saya masih mau kerja di sini, tapi kok nggak nyaman gitu ya. Mungkin jangan-jangan kalau eh, mungkin analoginya kayak kita punya baju gitu di rumah, kita seneng banget pakai baju itu gitu ya, karena ya kita suka modelnya, stylenya dan segala macam. Tapi sebenarnya kita nggak nyaman-nyaman juga gitu karena mungkin ukurannya nggak fit sama badan kita gitu atau mungkin ketika dipakai kita jadi gerah. Tapi kita suka modelnya gitu. Nah, sama dengan analoginya mungkin seperti itu. Kita melihat bagaimana karir kita hari ini, apakah dia memang fit dengan kita atau mungkin ada kita perlu explore bidang-bidang lain. Yang pertama saya akan sharing terkait dengan karir gitu ya. Kalau eh, dari Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau komen dulu. Apa sih karir itu gitu? Oke. Nah, ini mungkin ke beberapa definisi ya. Yang pertama adalah definisi karir dari Pak Donald. Pak Donald Super ini bilang bahwa karir adalah rangkaian peran dan pengalaman kerja yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya. Yang di-highlight di sini, Bapak dan Ibu, bahwa karir itu adalah rangkaian peran dan pengalaman kerja yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya, gitu ya. Jadi kadang seseorang itu mendefinisikan karir itu sebagai sesuatu yang pendek gitu ya, atau parsial. Jadi karir adalah pekerjaanku saat ini, atau karir adalah pekerjaan yang pengen aku tuju. Jadi manajer apa, jadi vice president di mana, jadi direktur apa gitu ya. Sehingga karir itu seolah-olah adalah arah yang kita tuju saja. Sementara karir sebenarnya adalah kumpulan dari peran atau pengalaman yang kita jalani sepanjang hidup kita gitu ya. Entah dari level mungkin kita jalani dari level junior dulu, kemudian senior staff, kemudian supervisor dan lain sebagainya, sampai kita menuju ke karir yang kita inginkan. Itu kita definisikan sebagai karir. Jadi bukan hanya titik tujuan yang mau kita capai atau posisi kita hari ini, tapi merupakan perjalanan, merupakan journey gitu ya. Karir itu journey sepanjang hidup kita. Kemudian definisi yang kedua, karir adalah perjalanan pribadi yang dipandu nilai dan tujuan seseorang. Yang di-highlight di sini adalah hal utama yang memandu perjalanan karir seseorang itu adalah nilai dan tujuannya. Kemudian kalau dua definisi ini digabungkan secara umum, maka karir adalah perjalanan berkembang yang dijalani seseorang melalui berbagai peran dan pengalaman kerja yang dipilih berdasarkan nilai, minat, dan tujuan hidupnya. Yang di-highlight pada pengertian yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, adalah
karir merupakan perjalanan berkembang. Nah, ini yang mungkin perlu di-highlight bahwa kadang orang orang berpikir bahwa perjalanan karir itu sesempit dari perkembangan job title-nya. Dari staff senior, kemudian ke supervisor, naik dari supervisor ke manager, manager ke mungkin general manager, ke director, vice president gitu ya. Padahal karir sendiri itu merupakan perjalanan untuk berkembang yang lebih luas gitu ya. Bisa yang berkembang itu adalah skill kita. Bisa juga dari mungkin job title-nya tetap gitu ya. Tapi dari sisi skop perusahaannya atau skala perusahaannya yang meningkat. Bisa juga mungkin posisi kita tetap, tapi exposure kita, pengalaman kita, skop kerja kita meluas gitu ya. Jadi karir tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan job title-nya saja. Bisa jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, mungkin Bapak dan Ibu juga temui bahwa sama-sama title-nya manager. Tapi di perusahaan ini eh, aku punya misalnya 5 bawahan. Sementara di perusahaan yang lain dengan job title yang sama, aku tidak punya bawahan gitu ya, hanya title-nya saja manajer, tapi aku tidak punya bawahan. Artinya ketika Bapak dan Ibu pindah dari perusahaan A sebagai manajer tanpa bawahan ke perusahaan B dengan manajer dengan 5 orang bawahan tadi, ada perkembangan karir di situ. Meskipun title-nya sama-sama manajer, tapi dari sisi skill bagaimana managing people-nya, Bapak dan Ibu dapat peningkatan. Teman-teman dapat peningkatan karir di situ. Ada skill yang juga dibangun sepanjang perjalanan karirnya di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana menentukan karir secara mindfulness, tadi kita bicara sedikit terkait dengan karir. Sekarang kita bicara terkait dengan mindfulness-nya sendiri itu apa sih gitu ya. Mindfulness ini secara singkatnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu secara sadar dan penuh gitu ya, secara berkesadaran. Kadang kan kita melakukan sesuatu itu karena dorongan emosional saja gitu ya, atau rasionalisasi yang kita pikirkan yang ada di dalam kepala kita gitu, tanpa kita tahu sebenarnya aku mau ngapain sih gitu, aku mau kemana sih sebenarnya, atau mungkin kita sekedar eh, melihat orang lain, melihat teman kita, terus kita FOMO gitu ya, pengen juga gitu. Nah, ketika kita menerapkan mindfulness, ini kita mencoba untuk berjeda dulu gitu ya. Ketika kita ada satu hal yang kita amati, terus kok kayaknya menarik gitu. Oh, bener nggak ya menarik gitu ya. Atau kayaknya misalnya ini kok aku nggak suka gitu ya. Kita coba berjeda dulu, kemudian kita merefleksikan diri, aku benar nggak suka nggak ya dengan bidang itu. Kata kuncinya ada 3 di ketika kita mau belajar terkait dengan mindfulness ini. Yang pertama adalah on purpose, kita menggali sebenarnya dalam diri kita apa sih yang mau aku tuju gitu ya, apa sih yang mau eh, tujuan akhir yang saya lakukan, kenapa aku melakukan itu gitu ya. Jadi sehingga kita ketika melakukan segala sesuatu kita menyadari bahwa apa ini yang mau aku tuju gitu ya, aku hari ini bekerja sebagai apa, kemudian tiap hari harus masuk dari jam 8 sampai jam 5 sebenarnya untuk apa gitu. Kemudian in the present moment gitu ya. Jadi bagaimana kita merefleksikan kondisi kita saat ini, apa yang kita rasakan gitu ya pada saat ini dengan pekerjaan yang sekarang kira-kira I'm happy atau enggak ya gitu ya. Saya happy atau enggak. Kemudian pada saat apa sih saya merasa happy dalam pekerjaan ini? Kalau saya dikasih tugas apa, dikasih peran apa, biasanya saya paling happy dan pada tugas apa atau peran apa biasanya saya paling ngerasa kok aku capek ya, aku lelah gitu ya. Kita coba mengenali kira-kira di momen apa gitu ya. Kemudian pada saat apa kita merasakan satu emosi tertentu atau gejala fisik tertentu. Nah, itu best moment. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah non-judgmentally gitu ya. Artinya kita tidak memberikan label terlebih dahulu terhadap apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan. Contohnya misalnya ketika kita merasa tidak suka dengan sesuatu hal, suatu pekerjaan gitu ya, kita tidak cepat-cepat mengatakan bahwa, oh saya nggak suka nih sama hal ini gitu ya. Tapi kita coba sebenarnya apa sih yang tidak kita sukai dari hal itu gitu, atau apa yang kita sukai dari hal itu. Ketika misalnya kita lihat
orang itu kok ketika melakukan satu profesi tertentu, menjalani satu karir tertentu, sepertinya kok dia hidupnya nyaman gitu ya. Itu kan artinya kita ketika melihat sesuatu itu mudah atau dengan cepat berusaha untuk melabeli bahwa oh ini orang ini pasti nyaman. Tanpa kita tahu bahwa sebenarnya ketika berada di karir itu apa sih yang harus dilakukan, terus tantangannya apa, challenge-nya apa, kemudian apa sih yang harus disiapkan, apa senangnya, apa sukanya, apa dukanya gitu ya. Termasuk ke ketika kita mengenali diri kita sendiri gitu ya, not just mentally ini, bagaimana kita tidak melabeli diri kita benar atau salah. Misalnya, kalau aku memilih karir ini gitu ya, dengan kondisiku yang sekarang kayaknya kurang tepat deh gitu ya. Padahal kita eh, belum pernah coba untuk mungkin mengetahui kepribadian kita sebenarnya seperti apa, karakter kita seperti apa gitu ya. Lihat teman misalnya teman baru buka coffee shop, terus kayaknya keren deh ya punya coffee shop gitu ya. Ah, pengen buka coffee shop juga gitu ya, tanpa kita tahu sebenarnya apakah kita nyaman gitu, akan nyaman menjalani profesi itu, apakah kita akan bisa menemukan kebahagiaan di situ. Jangan-jangan untuk buka coffee shop itu struggle-nya luar biasa. Apa sih yang harus disiapkan dulu? Kita mungkin nanya dulu ke teman gitu ya. Aku lihat sih memang profesi kamu keren nih gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi tantangannya gitu sehingga aku bisa belajar gitu. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, tadi saya sempat sampaikan bahwa di mindfulness ini ada salah satu poin yang perlu di-highlight yaitu terkait dengan on purpose ya. Bagaimana kita melihat diri kita, apa sih yang sebenarnya kita cari gitu. Kenapa kita melakukan hal itu? Mengapa hal itu penting buat diri kita? Satu contoh misalnya ketika misalnya kita ketemu sama orang gitu ya. Ketemu sama orang terus kita nanya, "Bapak kerja sebagai apa?" Oh, saya saat ini sebagai HR manager di perusahaan A gitu. Oh, enak Pak kerja sebagai HR manager. Enak sih. Kenapa enaknya Pak? Ya kalau HR manager itu kan saya bisa bantu orang, saya bisa memfasilitasi kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan. Terus di sisi lain saya juga merhatiin kesejahteraan karyawan seperti apa gitu. Terus kita tanya lagi kan, kenapa menurut Bapak menyeimbangkan antara kebutuhannya organisasi sama kesejahteraan karyawan itu penting gitu? Ya karena menurut saya dua-duanya harus dijalani gitu dengan baik. Karena kalau misalnya cuman dilihat dari sisi kesejahteraan karyawan, bisa jadi perusahaan ini nggak survive gitu, nggak nemu profitnya, nggak ketemu targetnya, sehingga perusahaannya harus gulung tikar. Makanya harus seimbang gitu. Apa sih yang sebenarnya membuat Bapak bahagia dengan kondisi yang seimbang tadi? Ya saya ngerasa saya sih bermanfaat gitu ya buat orang lain karena saya bisa jadi jembatan antara kebutuhannya orang sama kebutuhannya perusahaan. Oh berarti Bapak bahagia gitu ya menjadi apa namanya menjadi jembatan tadi bisa rasa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi sebenarnya setelah bermanfaat apa sih yang membuat kenapa Bapak mau melakukan itu? Kenapa Bapak mau merasa bermanfaat? Oh ya karena saya ngerasa dulu itu saya pernah ketemu orang seperti ini gitu ya di kehidupan saya waktu saya kecil. Saya pernah ditolong orang dan orang itu eh, bisa apa ya bisa mendamaikan atau menengahi konflik yang saat itu saya terjadi gitu. Oh berarti berarti pokoknya digali terus Bapak dan Ibu kayak semacam kita melakukan root cause analysis gitu ya ke dalam diri kita sebenarnya apa sih yang kita cari, apa yang kita eh, paling membuat kita bahagia, alasan dibalik kenapa kita memilih sebuah profesi. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan why-nya kita, ini nanti akan membantu kita untuk tetap resilient gitu ya, atau tetap bertahan menjalani sebuah proses berkarir. Misalnya kita pengen suatu saat cita-cita kita adalah menjadi eh, satu direktur di bidang finance gitu ya misalnya. Tapi tentu saja sebelum ke direktur finance kita nggak bisa tiba-tiba nyampe di posisi itu ya. Kita pasti dari mengawali dari staff yang junior dulu gitu. Mungkin intern ke staff junior, baru ke senior, kemudian director dan seterusnya.
Nah, why ini membantu kita ketika kita belum meraih posisi eh, yang kita inginkan, kita akan bertanya ke diri kita sebenarnya, oh, eh, aku menjalani ini, struggleku hari ini sebenarnya adalah bagian dari aku ingin untuk mencapai apa yang aku pinginkan gitu ya, apa yang eh, benar-benar membuat aku bahagia gitu ya. Ketika tadi misalnya ketemu sama seorang HR manager tadi, kebahagiaannya adalah ketika dia bisa membantu orang lain menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan karyawan gitu ya misalnya. Berarti kan nggak harus menjadi seorang HR manager gitu. Ketika eh, teman-teman atau orang tersebut berada di posisi yang lebih awal pun, lebih junior pun gitu ya, sebagai junior HR misalnya atau junior staff gitu, tetap dari pekerjaan tersebut, dari peran tersebut, apa sih yang pekerjaan yang bisa eh, dianggap membantu orang juga gitu misalnya. Apa sih yang bisa dilakukan peran itu supaya bisa menjembatani kebutuhan antara organisasi dengan eh, karyawan gitu misalnya. Nggak harus di HR manager kan, dari posisi yang paling junior pun gitu sebenarnya kita juga bisa berkontribusi sesuai dengan why kita. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, Bapak dan Ibu, perjalanan karir tadi yang sepanjang hidup itu adalah sebenarnya adalah kumpulan perjalanan mulai dari comfort zone-nya kita. Kan kita ketika misalnya memilih untuk menekuni karir tertentu atau pindah perusahaan ke karir baru, ke pekerjaan baru, itu kan kita berada dalam posisi berpindah dari comfort zone yang satu ke comfort zone yang lain gitu ya. Nah, comfort zone yang satu ke comfort zone yang lain, ini melewati beberapa step, Bapak dan Ibu. Yaitu dari comfort zone ke fear zone, ke learning zone, ke growth zone. Yang mana nanti ini, perenduan perjalanan ini akan sampai gitu ya, ke why paling besarnya kita seperti apa gitu ya. Keinginan kita seperti apa sih sebenarnya? Saya pengennya tadi ya misalnya membantu banyak orang gitu ya. Kalau posisi saya semakin tinggi, maka yang saya bantu dengan eh, policy yang saya buat, dengan kebijakan yang saya buat, yang saya bantu akan lebih banyak misalnya. Nah, sepanjang perjalanan itu kan Bapak dan Ibu akan ketemu dengan beberapa kali fear zone, learning zone gitu ya. Kemudian sudah settle, sudah ada di comfort zone, nanti pindah lagi ke pekerjaan baru, berarti ada fear zone lagi, ketemu learning zone lagi gitu ya, ke growth zone lagi, dan gitu seterusnya siklusnya. Nah, mindfulness, Bapak dan Ibu, ini akan membantu kita untuk jagain kita gitu ya, untuk menjaga kondisi kita supaya tetap resilience, kita tetap sehat mental dikala kita harus melewati fase fear zone dan learning zone ini gitu ya. Ketika kita berpindah eh, dari satu karir ke perjalanan karir berikutnya, nah mindfulness ini membantu kita untuk tetap sehat secara mental, tetap bahagia, tetap bisa bertahan gitu ya, karena kita sadar bahwa sebenarnya ada hal atau goals besar yang sedang kita tuju dan struggle-nya kita di posisi yang sekarang itu merupakan bagian dari effort yang harus kita keluarkan untuk mencapai goals utama kita gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke mengapa memilih karir secara mindful penting, Bapak dan Ibu, boleh nggak di-share di chat saja gitu ya. Eh, Kira-kira apa sih yang menjadi why dari Bapak dan Ibu sekalian? Kalau misalnya why dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian dirasa terlalu pribadi dan tidak nyaman untuk disampaikan, Bapak dan Ibu boleh catat di bikin tulisan sendiri saja gitu ya, di kertasnya mungkin di rumah, eh, atau boleh ditulis di kolom chat kalau memang nyaman. Boleh silahkan dituliskan kira-kira merefleksikan gitu ya, kita akan berefleksi kira-kira apa sih yang why yang kita miliki gitu ya, yang mendorong kita, mengapa kita memilih profesi tertentu, apa sih yang sebenarnya mau kita cari gitu ya. Boleh, silahkan direfleksikan dulu.
Kemudian nanti silakan ditulis di kolom chat kalau memang berkenan. Tapi kalau kurang nyaman boleh ditulis di lembar masing-masing aja, nggak apa-apa. Oke, oke, mungkin sudah menulis ya masing-masing di lembar yang ada di rumah mungkin ya. Karena mungkin why-nya mungkin terlalu pribadi gitu untuk di-share atau mungkin memang masih dalam proses gitu ya menemukan sebenarnya why-nya seperti apa. Why-nya apa gitu ya yang kita inginkan. Nggak apa-apa. Memang eh, bisa jadi why itu tidak ditemukan di proses awal, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Why itu juga bisa ditemukan setelah kita coba explore ke beberapa bidang gitu ya. Karena mungkin pada saat muda kan kita punya idealisme, kita punya gambaran ideal tentang suatu pekerjaan yang kita inginkan. Kita punya cita-cita yang kita simpen dari kecil, terus pas udah kuliah kita coba wujudkan, kita ngambil kuliah atau ngambil pendidikan yang sejalan dengan cita-cita pas kecil kita. Tapi setelah dijalani ternyata kok kayaknya nggak senyaman yang saya pikir gitu ya. Akhirnya kita geser sedikit gitu ya ke bidang yang lain, kita explore lagi, kita coba, oh kayaknya lebih cocok yang di bidang ini nih. Misalnya kita dulu mikirnya bahwa apa namanya kita berpikir bahwa kita akan cocok nih kalau saya kerja di public relation karena saya itu dari sekolah suka ngomong gitu ya, suka eh, interaksi sama teman-teman. Terus kita kuliahnya juga ambil bidang itu, ambil PR, ambil komunikasi massa, Hmm. ambil komunikasi massa gitu ya. Terus kemudian kita nyemplung ke pekerjaan tersebut. Ternyata setelah dijalani, beda rasanya antara menjalankan komunikasi, melakukan komunikasi yang tadinya tanpa target gitu ya, kita komunikasi dengan orang banyak, terus kita ketawa-tawa, dengan komunikasi tapi yang dilakukan karena pekerjaan atau karena memang tugas kita gitu ya. Ternyata kalau komunikasi yang dipaksakan atau komunikasi yang eh, disengaja karena memang itu bagian dari tujuan perusahaan, bagian dari pekerjaan. Kok rasanya saya nggak nikmatin senikmat kalau saya komunikasi tanpa beban gitu ya, tanpa target tertentu gitu. Jangan-jangan memang bukan ini pekerjaan yang saya cari. Oke, nah kita lanjut Bapak dan Ibu. Kenapa tadi memilih karir secara mindful itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kejelasan diri kita. Jadi self clarity untuk diri kita sendiri. Mindfulness ini membantu seseorang gitu ya untuk menyadari minat aslinya, nilainya, kemudian orientasi pribadi yang penting dalam karir, memahami reaksi tubuh dan emosi terhadap pilihan karir tertentu. Jadi ketika kita memilih karir secara mindfulness, artinya kita menyadari dulu, merefleksikan, mengenali diri kita sendiri dulu, sebenarnya apa sih yang menjadi minat saya, terus kemudian apa sih tadi why saya, value yang saya pegang apa gitu, orientasi saya apa gitu. eh, Misalnya kalau misalnya kita bicara tentang value gitu ya, kita punya value bahwa kita senang atau mungkin kurang senang gitu ya kalau ada pekerjaan itu yang harus saya berkomunikasi secara tidak jujur ke orang gitu ya. Atau saya harus melakukan lobby-lobby ke orang, mempersuasi orang. Itu kok kayaknya saya nggak suka gitu ya, memaksa orang untuk setuju sama saya. Tapi sementara karir yang kita pinginkan itu sebagai politisi gitu ya misalnya, politician gitu, even sebagai good politician yang politisi yang jujur dan sebagainya, tapi tetap sepanjang perjalanan karir, mungkin kita akan ketemu keadaan atau lingkungan di sekitar kita yang nggak sesuai sama value kita tadi gitu ya. Kok aku jadi harus nggak jujur ya sama orang misalnya. Aku kok harus
eh, berkomunikasi secara nggak terbuka ya sama orang. Aku harus menutupi kemauanku. Aku harus setuju sama orang lain di eh, di karirku itu, gitu ya. Sementara aku sendiri sebenarnya nggak nyaman. Nah, mindfulness ini membantu kita untuk menyadari sebenarnya minat kita apa, nilai kita apa sih yang sebenarnya kita benar-benar suka gitu, sehingga kita menjalani karir atau pekerjaan tertentu yang kita tuju, kita tahu bahwa oh ini nggak pas, oh ini pas buat saya. Ketika kita sudah tahu mana yang pas dan mana yang nggak pas, ini bisa membantu kita untuk menjalani karirnya secara lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah memperkuat ketahanan psikologis ini ya, karena kalau Bapak Ibu ingat dengan definisi yang di awal tadi bahwa karir merupakan sebuah perjalanan panjang gitu ya, sebuah journey, dan mungkin dalam perjalanan karirnya itu tidak selalu linear gitu ya. Kita pengennya jadi HR manager atau kita pengennya jadi direktur marketing gitu ya. Tapi kok di pekerjaan yang sekarang, aku itu nggak ada marketing-marketingnya pekerjaanku. Ternyata pekerjaanku kok sekarang aku cuman di bagian operasional gitu ya. Nah, ketika kita memiliki mindfulness, kita tahu minat kita apa, nilai kita apa, maka kita bisa eh, lebih sadar di pekerjaan tersebut apa yang bisa saya ambil untuk menunjang karir yang saya inginkan gitu. Misalnya ketika tadi ya pengennya saya adalah berkarir di bidang marketing sampai level tertinggi sebagai direktur marketing. Ternyata sekarang di pada saat saya menjadi staff junior atau supervisor, saya ditaruh di bagian operasional. Nah, apa sih di bagian operasional ini skill yang bisa saya ambil, pengetahuan apa yang saya bisa ambil yang kira-kira nanti bisa menunjang arah karir saya yang terakhir yaitu sebagai top level marketing gitu misalnya. Oh ternyata di bagian operasional ini saya harus bisa bikin schedule. Oh ternyata di bagian operasional ini saya harus bisa ngatur siapa melakukan apa, pembagian tugasnya seperti apa. Ternyata dua hal ini nanti bisa saya bawa dan bermanfaat ketika once saya ada di top level marketing, saya harus mungkin bikin schedule untuk tim saya, harus melakukan apa, harus bikin strategi apa, harus meetingnya kapan gitu ya. Jadi dari posisi yang paling awal pun, dari karir yang paling awal pun, teman-teman ketika sudah memahami sebenarnya pilihan karirnya secara mindfulness, teman-teman bisa mencoba untuk mengkaitkan gitu ya di kondisi yang sekarang apa yang bisa saya ambil dan itu bisa bermanfaat untuk ke depannya sehingga teman-teman lebih punya ketahanan psikologis. Kalau tanpa mindfulness mungkin teman-teman bisa berpotensi mengalami karena kita tidak bisa mengkonekkan antara apa yang kita inginkan dengan kondisi yang sekarang secara sadar, kita mungkin mengalami bahwa oh kok aku ternyata karirku nggak naik-naik ya gitu ya. Oh kok aku ngerasanya mentok di sini atau pekerjaan yang saya eh, apa namanya saya jalani sekarang itu kok kayaknya bikin aku bosen gitu ya. Karena teman-teman mungkin tidak melihat bahwa di pekerjaan tersebut ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita ambil yang bisa kita kaitkan juga, kita konekkan dengan tujuan akhir kita. Kemudian yang ketiga adalah membantu fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Jadi, eh, membantu mindfulness ini melatih kita untuk bagaimana kita melakukan eksplorasi atau proses belajar gitu ya. Kayak tadi kita ngambil skill apa sih yang bisa kita ambil dari pekerjaan yang sekarang, meskipun pekerjaan sekarang mungkin bidangnya bukan bidang yang saya sukai gitu ya. Terus kita juga tidak tergoda untuk melihat misalnya, oh teman saat ini kok di usia yang sama, kemudian di latar background pendidikan yang sama, kok dia sudah di posisi ini, kok saya belum gitu ya. Nah, kita mencoba dengan mindfulness ini untuk melihat bahwa eh, di posisi tersebut yang kita lihat dari rekan kita atau teman kita sebenarnya apa sih yang dia lakukan sampai bisa ke posisi tersebut? Ada nggak dari perusahaan atau posisi yang saya sekarang yang bisa kira-kira bisa saya ambil supaya saya juga bisa di posisi itu gitu ya. Jadi kita mindfulness itu membuat kita untuk lebih aware lagi terkait dengan eh, explore lagi apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari pekerjaan yang sekarang
yang bisa mengarahkan kita pada tujuannya. Karena kalau kita analogikan, Bapak dan Ibu ya, namanya karir itu kalau kita analogikan itu seperti lari maraton gitu ya. Itu lari yang eh, cukup panjang dan melelahkan. Nah, seringkali yang menentukan adalah bagaimana kita menjaga mental kita supaya bisa bertahan di berbagai kondisi atau kesulitan yang kita hadapi gitu. Bukan sprint gitu ya, bukan kita pengen, oh hari ini targetku adalah tahun depan sudah jadi ini gitu ya. Terus melakukan semua cara untuk sampai di posisi itu. Padahal kita nggak sadar, nggak menyadari bahwa sebenarnya kalau saya udah nyampe di posisi tersebut, saya benar-benar bahagia nggak ya? Itu benar-benar yang saya cari atau bukan gitu ya. Nah, mindfulness membantu kita untuk nggak pengen cepet-cepet gitu ya. Cepet-cepet sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih penting adalah bagaimana kita sadar start kita di awal start kita itu kita mau jadi apa, modal kita apa, kemudian di akhirnya mau apa, dan bagaimana kita menjalani semua prosesnya secara utuh. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, atau ada pertanyaan? Boleh tanya, Bapak Wahyu? Iya, silakan, Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Umul. Mm-mm. Dan setelah lulus sampai sekarang, saya juga ganti-ganti karir, Pak. Tapi Oh, rata-rata ya ada yang di literasi, ada juga di pemerintahan, ada juga sebagai guru, jadi macam-macam. Karena memang kalau dilihat dari human design, ya saya baru belajar akhir ini, tidak profesional belajarnya, cuman dari Zoom ataupun YouTube. Ternyata tergolong di manifesting generator kalau tidak salah. Jadi memang semakin banyak tantangan, semakin suka, tapi ya salah satu hambatannya yaitu mudah bosan. Dan mm-mm. umur saya 32 tahun, Bapak, gitu. Yang saya tanyakan tentang why sendiri, karena saya juga setuju dengan penjelasan yang sangat indah gitu dari Bapak Wahyu. Kenapa kita harus menemukan why itu sendiri, meskipun why itu sendiri adalah proses menemukan. Dan dalam proses menemukan pasti banyak hal-hal yang indah di sekitarnya gitu kan. Dan itu hal wajar sebagai manusia gitu. Tidak lepas dari ego ataupun apakah dia need, kebutuhan, ataukah itu memang mindfulness benar-benar yang saya tanyakan untuk mencapai keutuhan dari mengapa itu sendiri seperti apa Pak? Selain dari yang tadi ada self clarity, kemudian ada resilient dan semacamnya gitu. Karena dalam perjalanan saya yang 5 tahunan itu dari setelah lulus sampai sekarang apa ya banyak tantangan memang salah satunya yang sudah disebutkan tadi gitu. Untuk kita ada indikator itu apakah itu benar-benar mindfulness ketika kita sadar bahwa itu mindfulness ketika kita sudah melalui karir yang sebelumnya gitu Pak. Jadi bagaimana kita mengambil strategi hikmah yang mungkin kita tidak bisa selalu berubah-ubah karirnya gitu kalau sudah 30-an ke atas atau ada strategi apa kalau menurut panjenengan gitu. Terima kasih Bapak Wahyu. Betul, betul. Oke, terima kasih Kak Umul. Kak Umul dari daerah mana Kak Umul? Dari kota apa? Saya dari Sumeneb, Jawa Timur. Oh, Dari Sumeneb. Sumeneb Badibaya. Iya, iya. Oke, yang pertama, kalau seperti Kak Umul tadi kan sudah melalui beberapa profesi gitu ya, melalui beberapa pekerjaan. Mungkin untuk mencari why-nya, coba mengeksplor why-nya, Kak Umul tuh bisa dan teman-teman bisa melihat polanya gitu ya. Tadi ada literasi gitu, kemudian sebagai pengajar juga gitu ya, terus kemudian apa gitu ya. Kira-kira benang merahnya apa sih? Apa yang membuat sama gitu ya? eh, Persamaan antara berbagai profesi tersebut dan kira-kira apa sih yang paling dinikmati gitu? Jangan-jangan misalnya dari literasi kemudian mengajar, kemudian belajar tadi human design dan sebagainya. Kak Umul itu ternyata tertariknya sama memang membaca, mencari tahu gitu ya. Senang kalau misalnya saya
punya pengetahuan tertentu, terus saya share ke orang lain. Saya tahu lebih dulu, terus saya bantu orang lain untuk bisa dapat pengetahuan itu juga, gitu ya. Benang merahnya apa? Oh, kalau misalnya polanya seperti itu, berarti why saya adalah menemukan hal baru, pengetahuan baru, kemudian saya share. Nah, tinggal nanti pada saat perjalanan karirnya adalah menemukan karir yang kira-kira polanya seperti itu, tapi secara profesi ada peningkatan gitu ya. Tadinya misalnya dari pengajar di sekolah apa, kemudian berpindah ke sekolah yang lebih besar, atau dari satu sekolah nanti sebagai pengajar kemudian bisa berkembang untuk mengembangkan komunitas belajar atau bikin kurikulum dan sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari bagaimana kita menemukan why kita, terus bagaimana kita mengembangkannya ke dalam karir. Nah, selain why, itu ada beberapa sebenarnya framework yang bisa kita lakukan untuk menemukan tadi ya, selain why itu karena why kita bicara tentang purpose, tapi selain why masih ada eh, nilai atau value, kemudian masih ada kepribadian kita seperti apa sebenarnya gitu ya, kemudian orientasi kita seperti apa untuk menemukan karir yang kita sukai. Nah, di next nanti di slide berikutnya kita akan coba untuk eh, saya akan sharing beberapa framework gitu ya yang mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman untuk menentukan kira-kira framework mana yang akan digunakan untuk menentukan karirnya. Tapi sebelum itu, kita akan ajak teman-teman untuk pause bentar. Kalau di visual coaching atau di proses point of view, ini mungkin Bapak dan Ibu yang pernah ikut kelasnya, itu kita ada sesi pause di mana kita untuk berhenti sejenak dari aktivitas. Mungkin kita tadi bawa apa ya, kumpulan emosi, bawa sisa-sisa pikiran di kepala terkait dengan pekerjaan. Nah, kita coba untuk rilis sebentar. Kita akan gunakan media musik. Bapak dan Ibu bisa memilih duduk dengan tenang, dengan posisi yang paling nyaman dan paling santai, sambil kita dengarkan alunan musik yang akan diputarkan. Bisa dibantu, Mbak El? Ya, siap Pak Aisyah. Oke, saya putarkan satu lagu, kurang lebih 3 menit. Enjoy musik. I don't need to be the fastest runner. I don't need to know it all. I don't have to be like someone else. I'm amazing as I am, standing tall. I am enough, just as I am. I am enough. I have a plan. I am enough. My heart is true. I am enough. I'll make it through. My ideas matter, my voice is strong. My feelings count, they're never wrong. I'm learning every single day. That's how I grow in every way. I am enough, just as I am. I am enough. I have a plan. I am enough. My heart is true. I am enough. I'll make it through.
both enough. We both can shine. I am enough. I am love. I am love. I am love. I am enough. I am love. I am love. I am Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga jadi lebih damai, lebih tenang Bapak dan Ibu dengan situasi mungkin baru pulang kerja gitu ya. Tadi belum sempat nafas, nyampe rumah langsung taruh tas gitu ya, kemudian langsung buka laptop, mungkin sempetin minum dulu, makan gitu ya, langsung ikut kelas ini. Very appreciate buat ibu-ibu yang, ibu-ibu, bapak dan ibu dan teman-teman yang ikut kelas ini malam-malam, mungkin baru pulang kantor capek juga gitu ya, tapi tetap meluangkan waktunya untuk ikut kelas ini. Semoga tadi musiknya sedikit, walaupun sedikit cuma 3 menit, bisa sedikit kasih refresh lah buat Bapak dan Ibu. Nah, kenapa tadi kita awali dengan pause? Karena setelah ini kita akan masuk ke eh, agak ada selip-selipan terkait dengan sesi point of view gitu ya. Kita akan menggunakan salah satu bentuk toolsnya point of view yaitu kartu kuntum. Tuh ya. Ada beberapa kartu-kartu yang coba saya tampilkan di sini. Sebentar. Oke. Di layar Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sudah ada 6 buah kartu punktum, kita menyebutnya kalau di eh, point of view. Dari 6 kartu ini, nanti silahkan pilih gitu ya, salah satu dengan pertanyaannya atau pemantik pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan tentang pekerjaan teman saat ini. Pilih salah satu kartu yang kira-kira bisa merefleksikan apa yang teman-teman rasakan terhadap pekerjaan yang saat ini sedang dijalankan. Oke, silahkan pilih salah satu, kemudian diamati dari kartunya, mungkin detail-detailnya gitu ya. Apa yang gambar yang ada di kartu tersebut, aktivitasnya mungkin apa, kemudian dari warnanya, komposisi warnanya mungkin, atau dari detail-detail barang yang ada di situ gitu ya. Nanti mungkin bisa juga minta tolong dari Bapak dan Ibu atau teman-teman sharing gitu ya dari kartu yang dipilih, terus kemudian menceritakan terkait dengan apa yang dirasakan terhadap pekerjaan yang saat ini sedang dijalankan. Mungkin bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kali ya Pak Ahim. Terus Diurutkan KL-nya. ya dari Hmm. yang gambar rantai itu 1, terus Mm-mm. ke kanan itu 2, 3, terus yang gambar kacamata 4, 5, sama yang pakai sepatu heels nomor 6. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa drop di kolom chat, pilih kartu yang nomor berapa nih gitu. Oh iya, iya, Oke, 3. Ya, betul. supaya ingat juga gitu Heeh. kali ya, Pak. Lupa ngasih nomor ya. Iya. Jadi yang rantai 1, kemudian yang di tengah, yang bapak-bapak menutup mata itu 2, kemudian di sebelahnya ada anak kecil 3, kacamata 4, sebelahnya 5, dan yang terakhir sepatu berhak tinggi itu 6. Ada 3, ada 5. Pak Nova 5. Oke, ada Kak Ike 1.
Oke. Ada yang mau sharing dari kartu yang dipilih, kemudian apa sih yang dirasakan terkait pekerjaan saat ini? Kenapa kira-kira dari kartu tersebut bisa merefleksikan apa yang teman-teman rasakan terhadap pekerjaan saat ini? Pak Noval mau sharing, Pak Noval? Boleh, Kartu boleh, 5. Ah, boleh. silakan, Pak. Jadi ya kalau yang lain kesannya saya merasakan tidak sedesperate dengan gambar atau visualnya. Hmm. Ya kalau saya ngelihat ya saya mengamati bahwa kalau ada beberapa gambar yang kesannya ya tidak cocok. Kalau saya saat ini lagi happy-happynya, lagi on the track, tapi belum di peak, belum di puncak. Hmm. Makanya saya merasakan bahwa sudah on track, on right way, but masih on beside dari samping. Itu apa persepsi saya ngelihat gambar nomor 5 seperti itu. Kalau yang lain misalkan yang nomor 6 berarti akhirnya saya seolah-olah kalau memilih itu ya saya sedang nginjak rem dan mau berhenti atau ya ada sesuatu di depan yang saya tidak siap atau ya saya harus ngerem mendadak. Jadi Hmm. begitulah. Jadi sepertinya ya saya ngerasakan ya visual yang ditangkap ya bahwa on right way jalannya itu seperti bukan laki tapi bahwa perempuan pakai atau pakai jaket lah yang ke arah yang sama di dari tanda panahnya tadi seperti itu Pak Ahimsah Wahyu. Oke, jadi sudah on track gitu ya, Pak Noval ya, Iya, secara. on track tapi belum belum di jalan yang di tiga tadi ya masih di sisi trotoar lah. Sebenarnya pingin masuk ke sana tapi Oke. ada obstacle, ada challenge lah. Jadi intinya ya insya Allah saya bisa umur seperti bapak saya sudah hampir tanggal 1 besok 88 masih panjang perjalanan saya. Tapi kalau menurut Rasulullah 63 ya 10 tahun lagi lah saya umur 54. Jadi masih ada lah untuk kontribusi biar jadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ya mungkin saya kejar lah di 2026 begitu Pak Ainsa. Betul. Oke, siap. Terima kasih, Pak Noval. Ada yang lain mungkin yang mau sharing? Ya, Bu Ike, silahkan Bu Ike. Pilihannya nomor 1 ya, soalnya agak Iya, yang lain agak beda nih gitu ya. terima kasih Pak Ahing. Salam kenal rekan-rekan semua. Saya pilih nomor 1 itu karena itu saya mengasumsikan ada orang yang berjalan di balik tirai rantai. Lalu nuansa warnanya itu monokrom hitam putih gitu. Nah, itu perasaan saya terhadap kerjaan saya yang sekarang itu terwakili karena rantai itu seumpama jam kerja saya yang mengekang gitu. Mungkin orang bilangnya 9 to 5 gitu. Telat dikit potong gaji gitu ya. Tapi kalau lembur juga nggak banyak-banyak banget gitu lemburannya. Jadi ya itu seperti tirai yang sepertinya nggak terlalu mengikat tapi itu rantai kayak gitu. Lalu kedua, tapi gimana-gimana harus move on gitu. Kalau nggak mungkin seperti Kak tadi ada kakak yang bilang ya di usia sekarang bisa nggak sih gitu ganti profesi ya tetap harus move on gitu dengan keadaan yang sekarang dan dari segi warnanya monoton simple gitu sama kayak saya merasa kerjaan yang sekarang monoton juga ya kalau dulu awal-awal bekerja mungkin ada banyak challenge yang saya harus banyak belajar di fase learning zone sekarang ini udah mulai berasa kayak di fase comfort zone lagi yang mikir kayak bisa grow nggak sih kayak gitu. Kayaknya kok ya antara ya dan tidak cuman hitam putih aja. Kalau iya, iya kalau enggak ya ya udah kayak gitu. Nah, mohon maaf Pak Noval saya terdengar sangat desperate. Enggak apa-apa Bu, kalau dibilang desperate masih ada 2026. Nah, Semangat, pantang menyerah begitu. Karena saya 2 tahun sempat hampir menyerah, saya sakit kritis 2 tahun di tempat tidur, 10 hari di ICU. Jadi intinya ya turn back aja intinya selagi
punya semangat pantang menyerah, punya Allah, punya Tuhan, ya udah bangun tidur hari baru semangat aja. Begitu. Kalau mau desperate kayak saya desperate, kalau ibu kan masih ada kerjaan, masih ada gaji, yang desperate kan nggak ada gaji UMR atau nggak gaji 2 kali UMR tuh desperate. Ya kalau capek tidur aja Bu, ikut. Gitu sih. Makan-makan aja, intinya nikmati hidup aja. Kalau saya namanya kayak tadi Pak Ahimsa Wah, ya, iya. dari kartu Power of You itu memang ya, memang kadang-kadang manusia ini saya bagi pengalaman ya perlu jeda, jeda 3 menit aja dengan lagu yang pas sudah rileks. Nah, apalagi kalau jeda makan, minum, ya cuma jangan jadi obesitas saja, paling begitu. Mantap, terima Terima kasih Pak kasih. Nova. Bu Ike, terima kasih ya sharingnya. Saya mengapresiasi Bu Ike sangat terbuka gitu ya dengan kondisinya yang sekarang bahwa oh saya kok ngerasa di pekerjaan sekarang itu kayak saya terbelenggu ya banyak aturan yang mungkin tadi telat sedikit saya potong gaji gitu ya. Terus juga dari sisi warnanya gitu ya. Tadi Bu Ike melihat detail juga ternyata bukan hanya dari gambarnya apa tapi dari warnanya juga melihat ini kan monokrom hitam putih gitu. Saya ngerasa kayak pekerjaan saya sekarang itu rutin-rutin aja. Tadinya saya ngerasa belajar sesuatu di learning zone, kemarin sekarang sudah berada di fase comfort zone, kayaknya nggak ada yang bisa dieksplor lagi gitu ya Bu Ika ya. Jadi kayak gambarannya itu kondisinya seperti itu karena hitam putih gitu ya Bu Ika. Oke. Ada yang resen lagi. Kak Kristi silahkan Kak Kristi, kamu share. Halo, salam kenal ya, Mas Ahim Syah. Salam Eh, kenal. Kalau aku di nomor 3, jadi ini kan kayak anak kecil gitu ya. Jadi kayak memang baru banget di kantor yang sekarang. Jadi kayak masih, aduh, newbie, tapi kok eh, agak-agak takut-takut, tapi kok seru juga gitu ya. Jadi ya lagi menikmati lah intinya. Oke. Takut-takutnya kenapa tuh Kak? Maksudnya Ya kenapa karena ngerasa kayak jadi anak kecil lagi gitu? Kan iya, padahal karena sebelumnya kan kan ada experience juga kan? ya beda sebelumnya ada experience cuman ini ya agak beda sedikit lah ya Hmm. apa namanya skup pekerjaannya. Hmm. Terus pastinya challenging karena ketemu orang baru terus kan aku handling agency juga jadi ya the way aku handling mereka juga pasti agak berbeda cuman Benar. ya tapi ternyata di sisi lain aku menemukan kayak oh ya seru juga nih gitu kan karena selain di apa pada saat handling mereka juga merekanya welcome gitu ya jadi seru terus banyak ekstrakurikulernya tanda kutip nih di kantor jadi kayak ya menemukan banyak hal lah yang menyenangkan. Eh, Hmm. Oke, oke, terima kasih Kak Kristi. Ini jadi ini ya sama Bu Ika tadi kayak berdua sisi yang berbeda gitu ya. Tadi Bu Ika Iya, ngerasanya aku sudah kayaknya semua sudah dipelajari di posisi yang sekarang gitu ya, nggak ada yang learning. Sementara Kak Kristi, aku kayaknya masih banyak yang bisa dipelajarin di sini. iya. Jadi ini bikin semangat gitu. Benar, tapi kalau soal 9 to 5 saya karena handling agency tidak tidak terikat 9 to 5, Bu. Sampai Oh. malam-malam juga masih harus handling orang. Tapi ya dibawa happy aja. Weekend pun masih tetap harus balas chat. Jadi ya sudah. Oke, oke. Terima kasih ya Kak Kristi sharingnya. Oke, teman-teman semua, saya izin lanjut dulu ya. Eh, Setelah kita sama-sama tadi melihat dari merefleksikan diri, mencoba merefleksikan diri terkait dengan pekerjaan kita saat ini dari kartu-kartu point of view. Nah, berikutnya teman-teman, sebenarnya dari em, ketika kita ngomong tadi ya, bagaimana kita menentukan karir, kemudian apa yang kita rasakan terhadap karir kita saat ini, kita kan coba untuk mulai merefleksikan, kira-kira saya cocok nggak dengan pekerjaan ini? Atau kalau misalnya saya udah di posisi yang sekarang, dengan usia yang sekarang, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kita bicara tentang menentukan karirnya terlebih dahulu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu, memilih karirnya, secara umum ini ada beberapa framework yang bisa digunakan. Framework yang pertama, ini yang paling umum adalah kita menentukan kira-kira kita cocoknya itu menjadi seorang generalis atau menjadi seorang spesialis gitu ya.
Jadi di dalam perjalanan karir secara umum, Bapak dan Ibu, kita bisa memilih jalur sebagai seorang generalis atau menjadi spesialis. Spesialis itu seperti apa? Gampangannya, spesialis itu adalah jalur karir yang kita hanya perlu mendalami satu bidang tertentu. Semakin kita bertumbuh, kemampuan pengetahuannya semakin dalam, tapi bidang yang kita kuasai tidak terlalu banyak atau tidak terlalu lebar. Contohnya misalnya dokter gitu ya, dari dokter umum ke dokter spesialis, kemudian menjadi dokter subspesialis, kemudian nanti dia mungkin ngajar gitu ya, karena pengalamannya dia bisa sharing ke orang, bisa bikin. Oke, Pak Anissa. Nah, saya lempar lagi ya. Iya, tapi cepat kembalinya. Oke, saya coba share screen Ya, lagi. aman, Pak. Oke, jadi dalam perjalanan karir ini Bapak dan Ibu kita bisa pilih gitu ya. Di awal kita menentukan bahwa aku cocoknya menjadi generalis atau menjadi spesialis. Kalau spesialis berarti kan kita berkarir di satu bidang tertentu yang kita tekuni secara mendalam, tapi hanya di bidang itu gitu. Misalnya contoh paling gampangnya adalah dokter tadi. Kita berkarir dari dokter umum, kemudian dokter spesialis, kemudian dokter subspesialis, kemudian mungkin kita dari pengalaman kita bikin jadi penelitian besar, terus kita menemukan sesuatu terkait yang bisa berkontribusi ke dunia kesehatan gitu misalnya. Atau kita memilih sebagai generalis gitu ya. Kita tidak tahu banyak hal secara mendalam, tapi kita punya sudut pandang atau pengalaman yang luas gitu. Kita pernah nyobain pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Atau mungkin di perusahaan ini Bapak dan Ibu misalnya bekerja sebagai seorang manajer yang berganti-ganti gitu bidangnya. Pernah berada di posisi manajer operasional, pernah ada di posisi manajer marketing gitu ya. Sebenarnya secara pengetahuan Bapak dan Ibu nggak tahu banget marketing itu seperti apa. Tapi yang diambil adalah kemampuan Bapak Ibu atau teman-teman misalnya dalam mengelola timnya gitu. Atau mengelola eh, resource yang ada di tim tersebut gitu ya. Tanpa sebenarnya pengetahuan teknisnya mendalam gitu. Nah, bagaimana kita menentukan apakah kita cocoknya sebagai generalis atau sebagai spesialis? Ada pendekatan dalam psikologi dari seorang bapak-bapak ini yang namanya Raymond Cattell bahwa ada dua tipe kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan yang sifatnya fluid gitu ya. Eh, adalah kemampuan untuk bernalar, berpikir secara fleksibel, kemampuan dalam memecahkan masalah baru, kemudian eh, keterampilan-keterampilan penting tapi yang bersifat umum, misalnya problem solving, decision making gitu ya. Kemudian tipe kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan crystallized intelligence atau kecerdasan yang dihasilkan dari proses kita belajar, dari akumulasi pengalaman yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa berefleksi gitu ya sepanjang perjalanan kita mulai dari kita kecil sampai ke pekerjaan kita yang sekarang. Kira-kira eh, gaya belajar kita atau bagaimana kita mendapatkan satu pengetahuan baru gitu ya. Lebih banyak mana yang Bapak dan Ibu alami? Apakah pengetahuan itu didapat dari proses belajar gitu ya? Kayak misalnya kita pengen tahu terkait dunia marketing gitu ya. Terus kita baca semua buku terkait dengan marketing. Kita ikut kelas-kelas marketing. Kita ikut sesi webinarnya gitu ya. Kemudian dari sesi-sesi webinar, kemudian baca buku dan lainnya, dapat pengetahuan baru, terus itu kita manfaatkan di pekerjaan. Dan ternyata works gitu ya, teori-teori yang kita dapatkan dari hasil kita membaca. Itu berarti kita punya kemampuan kecerdasan yang kecenderungannya itu dibentuk secara crystallized. Atau mungkin dari sisi pekerjaan, Bapak dan Ibu sebenarnya nggak terlalu ngulik, nggak terlalu dalam mempelajari sesuatu. Kayak misalnya ditempatkan, oke mulai besok kamu saya tempatin ke manajer marketing gitu ya. Terus kita berpikirnya, kita tidak mempelajari kayak apa dari buku, dari kemudian dari kelas-kelas marketing, tapi kita berpikirnya bahwa udah yang penting di tim yang sekarang aku
pimpin ini, aku bisa bagi schedule-nya. Yang penting aku tak bisa bikin strategi marketingnya seperti apa. Aku bisa minta pendapat dari orang-orang yang lebih pengalaman di situ gitu ya, karena aku nggak tahu apa-apa. Mungkin fokusnya dari teman-teman semua lebih ke yang penting aku bisa take decision aja sebagai manajer marketing tanpa aku tahu sebenarnya marketing secara mendalam itu seperti apa. Nah, ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman memiliki kecenderungan untuk ngambil besaran kerjaannya aja deh, yang penting aku bisa problem solving tadi gitu ya. Terus aku yang penting bisa manage timnya. Nah, ada kecenderungan Bapak dan Ibu memiliki tipe kecerdasan yang sifatnya fluid gitu ya, bukan kecerdasan yang dihasilkan dari proses menekuni sesuatu atau belajar sesuatu. Nah, ketika Bapak dan Ibu punya kecerdasan yang lebih fluid gitu ya, dilihat dari bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama ini belajar atau berusaha untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ini bisa menentukan eh, eh, ma- akan lebih cocok ke posisi generalis atau posisi spesialis. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan secara crystallized ini lebih cocok untuk menekuni bidang spesialis gitu ya, karena dia akan punya eager gitu ya, punya effort untuk mendalami sesuatu sampai detail banget gitu ya. eh, dia menikmati proses belajarnya gitu ya. Makanya ketika memilih karir sebagai spesialis, dia nanti akan terbantu mengembangkan karirnya dengan mendalami apa yang dia senangi gitu. Dia mau belajar untuk mendalami apa yang dia suka. Sementara kalau eh, kita kecenderungannya adalah punya kecerdasan fluid, maka kita mungkin lebih cocoknya mengambil posisi karir sebagai generalis gitu ya. Kita tidak eh, berusaha untuk belajar sesuatu secara mendalam, mungkin karena kita dari pribadi kita sendiri adalah merasa cukup struggle kalau saya harus mempelajari detail-detailnya. Yang penting saya punya kemampuan kecerdasan untuk manage people-nya aja gitu ya, atau yang penting saya bisa bantuin tim saya untuk capai targetnya dengan cara saya gitu tanpa saya harus tahu detailnya. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu lebih cocok ke posisi yang karir yang generalis. Nah, kemudian pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan karir shape di sini, gitu ya. Sepanjang perjalanan Bapak dan Ibu berkarir atau memilih pekerjaan sampai dengan saat ini, kira-kira tipe yang seperti apa yang Bapak dan Ibu rasakan, gitu ya? Apakah lebih suka pekerjaan itu yang aku dikasih pekerjaan atau peran tuh satu aja, gitu ya? Aku cuman ngerjain satu hal, tapi di situ aku bisa ngulik sampai dalam, sampai aku tahu A sampai Z prosesnya seperti apa. Atau mungkin Bapak dan Ibu lebih suka jenis pekerjaan yang aku cuman ngerjain ini sedikit, tapi aku tahu whole prosesnya seperti apa. Misalnya kalau kita di dunia HR gitu ya, kalau kita di dunia SDM, itu kan kalau HR itu sangat luas, mulai dari rekrutmen, kemudian ngurusin presensinya, ngurusin gaji benefitnya, kemudian ngurusin mungkin apa eh, kesehatan mentalnya, kemudian industrial relation gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu menekuni satu bidang tertentu, apakah Bapak dan Ibu itu yang penting aku pengennya jadi spesialis rekrutmen. Jadi aku tahu proses rekrutmen dari A sampai Z, mulai dari eh, ngiklanin ada job vacancy di situ, ada lowongan di situ sampai nanti aku hire, kemudian nanti eh, waktu seleksi aku harus pakai tes apa aja gitu ya, mendalami seperti itu. Atau buat dan ibu, aku nggak tahu-tahu banget sih sebenarnya rekrutmen itu prosesnya apa aja, terus tesnya harus ngapain aja. Yang penting aku tahu eh, bagaimana kalau misalnya kita butuh orang, saya harus cari cari kemana, saya harus eh, tanya ke siapa supaya saya bisa memenuhi jumlah orangnya. Terus mungkin di industrial relation aku backgroundnya bukan orang hukum gitu ya, jadi aku nggak tahu sebenarnya kalau nanti ada perselisihan antara karyawan sama perusahaan terus harus ke pengadilan hubungan industrial, proses berperkaranya seperti apa. Tapi aku menikmati nih, enjoy ketika ada misalnya ada konflik antara perusahaan dengan karyawan, aku jadi penengahnya gitu tanpa aku harus tahu detailnya gitu seperti apa. Nah, secara umum, kalau kita bicara career shape, ini ada tiga tipe eh, shape seseorang gitu ya, atau bentuk karir yang biasanya dialami seseorang.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa share gitu ya, bisa pilih di antara tiga ini, lebih cenderung ke I, ke T, atau ke M. Kalau I, artinya Bapak dan Ibu mungkin lebih suka menekuni satu bidang, tapi secara mendalam. Kemudian kalau T itu mungkin bidang yang didalami itu cuma satu, tapi di bidang-bidang lain Bapak dan Ibu juga punya pengetahuan sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu sebagai sosial media spesialis gitu ya. Mungkin pengetahuan yang didalami itu hanyalah pengetahuan terkait dengan sosial media. Tapi ketika Bapak dan Ibu menjadi tim sosial media ini, tentu harus tahu produk layanan dari si perusahaan yang mau dikampanyekan lewat sosial media. Nah, akhirnya mau nggak mau Bapak dan Ibu belajar tuh, misalnya kliennya dari perbankan, dari bank. Aku belajar proses bank itu seperti apa, gitu ya. Tapi hanya sedikit. Terus dapat klien dari institusi misalnya pendidikan gitu ya. Aku belajar kalau sekolah, kampus itu kalau mau dikampanyekan atau diiklankan di sosial media itu mau ngambil angle yang mana gitu ya. Jadi tahu bidang pendidikan sedikit, tahu eh, bidang yang lain sedikit, tapi sebenarnya yang kita dalami adalah bidang sosial medianya tok gitu ya. Karena kliennya ganti-ganti, kita jadi punya point of view banyak, tapi secara pengetahuan yang mendalam hanya di bidang sosial media. Nah, kalau yang M-shape ini mungkin karena perjalanan karir kita banyak di posisi generalis gitu ya, terus kita dipaksa juga untuk memiliki pengetahuan secara mendalam, kita cenderung lebih suka juga untuk memilih model karir yang M-shape gitu ya. Saya cepat bosen nih kalau cuma belajar sosial media aja. Sosial media itu kan yang berusaha kita tampilkan tapi secara visual. Aku pengen juga menampilkan perusahaanku tapi secara verbal gitu ya, secara komunikasi langsung one on one ke orang. Berarti aku harus belajar PR gitu ya. Jadi bidangnya berkembang tadi yang cuman sosial media, mendalami juga PR-nya gitu ya. Terus mungkin geser lagi ke bagaimana dia untuk event organizer-nya gitu ya. Terus dari tiga hal tadi dia berusaha untuk mendalami sampai dalam banget gitu ya. Kalau event organizer aku berarti harus ngapain aja, koordinasi sama siapa. Kemudian kalau aku mau bikin kontrak sama vendor-vendor seperti apa gitu ya. Jadi sampai mendalam dia pelajari juga, terus bidangnya juga berkembang. Oke, saya coba intip dulu di kolom chat ya. Ada yang M, Pak Rifki saat ini di T, Pak Noval M, gitu ya. Kak Sari T, Ton di T. Oke, oke. Mas Rifki mau sharing kah? Karena tulisannya di sini saat ini T gitu ya. Kayak saya tertarik gitu dengan kata-kata saat ini gitu. Apa sih yang mungkin bisa di-sharingkan atau disampaikan kan? Karena ada kata saat ini T, apakah mungkin ke depannya akan jadi M gitu atau mungkin di pekerjaan sebelumnya adalah I banget misalnya. Oke. Em, Sebenarnya saat ini saya bilangnya apa ya? Eh, oh, Training Development Officer gitu. Jadi Hmm. mm, kayak apa ya? Mengimplementasikan beberapa training-training ataupun pelatihan-pelatihan gitu. Tapi kan produknya ada banyak gitu. Nah, jadi saya harus paham juga nih tentang masing-masing produk, tentang misalkan perubahan iklim atau apa gitu. Saya kerjanya di NGO sih kebetulan. Jadi Hmm. ada beberapa topik-topik yang juga harus dikuasai, tapi as a generalist aja gitu, bukan yang kayak deepen satu topik tentang climate change, saya paham sampai akar gitu, sampai deep dive gitu, enggak, tapi beberapa ke disaster juga, ke macam-macam gitu. Jadi juga cukup cross, apa ya, cross topics gitu, istilahnya gitu. Hmm. Wah, 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 menarik. Ini berarti hanya training developernya aja ya, Kak Rifki. Nanti untuk si deliver materinya itu ada fasilitator lagi atau trainer lagi gitu ya. Betul, trainers yang lebih mungkin profesor atau dokter yang memang dia specialize gitu, mungkin di E-shape Hmm. gitu, mungkin dokter atau apa namanya trainersnya ini gitu. Oh, oke, oke, good, good. Oke, terima kasih Kak Rifki jadi punya gambaran ya. Kita punya gambaran sama-sama ya teman-teman. Kalau Kak Rifki tadi ya modelnya sebenarnya yang didalami, yang oleh Kak Rifki sendiri hanya di bidang
training developernya gitu ya, mungkin menyiapkan sebenarnya materinya yang dibutuhin apa. Terus kita tanya ke klien sebenarnya yang mau mereka pelajari tujuan pembelajarannya apa. Tapi Mm-mm. mau nggak mau karena bidangnya gitu ya atau kliennya beda-beda, juga harus belajar juga nih sedikit-sedikit. Eh, karena kebutuhan mungkin mau memastikan nih supaya tujuan pembelajarannya, tujuan trainingnya itu sesuai gitu ya. Yes, betul betul. Learning designer gitu sih, Mas Heeh, ngomongnya. Heeh. betul. Terima kasih ya Kak Rifki sharingnya. Oke, kita lanjut ya ke teman-teman. Nah, berikutnya, selain tadi kita bicara terkait dengan career shape yang kemudian kecenderungan intelligence kita apa, em, yang bisa jadi pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan career orientation. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan orientasi bagaimana kita berkarir gitu ya, itu sangat luas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau clustering, ada tiga klaster besar yang bisa menggambarkan sebenarnya orientasi karir kita itu akan seperti apa. Yang pertama itu adalah calling oriented gitu ya. Itu adalah bagaimana kita secara personal itu merasa bahwa pekerjaan kita itu adalah bagian dari misi kita gitu ya. Mungkin orang-orang yang dengan calling orientation ini nggak terlalu peduli dengan berapa sih salary yang akan saya dapat. Apakah pekerjaan ini bisa menjamin kehidupan saya secara finansial gitu. Tapi saya orang-orang yang dengan calling orientation ini mungkin lebih bahagia karena ya pekerjaan ini itu sesuai dengan keinginanku untuk membantu banyak orang gitu. Terlepas bahwa memang secara finansial mungkin nggak terlalu menguntungkan buat support hidupku gitu ya. Atau mungkin calling ini sesuatu yang mungkin eh, kita pengenkan gitu ya, kita inginkan tanpa kita melihat bahwa faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi apakah kita akan nyaman atau enggak, tapi kita akan senang-senang aja karena kita ngerasa bahwa eh, kita memiliki kesempatan gitu ya untuk mengaktualisasikan value yang kita miliki. Yang dicari adalah kebermaknaannya gitu ya, bukan dari apa yang saya dapatkan dari pekerjaan ini. Kemudian yang kedua adalah career oriented. Ini bagaimana kita berorientasi secara karir itu didorong oleh motivasi bagaimana kita mengachieve sesuatu gitu ya, atau kita menghasilkan sesuatu, target capaian kita apa. Biasanya kalau eh, arah orientasinya lebih ke karir, itu kita melihatnya bahwa di posisi ini saya bisa sampai top stopnya itu apa. Apakah saya bisa sampai di level tertinggi atau tidak gitu ya. Terus kemudian penghasilan saya atau secara finansial, apakah saya eh, dapat penghasilan yang cukup banyak, yang terus meningkat gitu ya sepanjang karir saya atau enggak. Terus kemudian yang ketiga, job oriented, ini orientasinya adalah menyeimbangkan work-life balance gitu ya. Termotivasi untuk menyeimbangkan yang penting di kehidupan yang sekarang, aku balance lah antara kehidupan di kantor sama di rumah. Nggak, nggak apa-apa kalau misalnya karirku mentok di sini. Yang penting aku masih punya waktu untuk keluarga. Nggak apa-apa aku nggak melakukan pekerjaan yang menantang atau yang rutin-rutin aja. Yang penting eh, sore aku bisa pulang tepat waktu, aku nggak harus pegang kerjaan ketika aku di rumah gitu ya. Itu adalah tipe orientasi yang work-life balance. Nah, eh, selain orientation yang tadi sudah disebutkan, tiga hal yang secara umum gitu ya, itu kan kalau kita bicara orientation itu sifatnya masih sangat umum. Selain work orientation, mungkin masing-masing orang punya value tertentu yang sifatnya lebih spesifik dan lebih personal gitu ya. Secara umum mungkin saya tipenya adalah eh, job orientation. Saya pengennya pekerjaan itu bisa seimbang antara kehidupan di kantor sama saya masih punya waktu untuk ngurusin rumah gitu ya, untuk berada di rumah, komunikasi sama keluarga, sama anak-anak. Tapi secara value saya pengennya pekerjaan yang seperti apa gitu ya. Saya mungkin salah satunya value saya adalah balance karena tadi saya juga pengennya work life balance. Tapi di satu sisi value saya juga creativity. Meskipun saya pengen work life balance, tapi saya masih pengen di pekerjaan saya itu ada sesuatu yang masih bisa saya utak-utik gitu ya. Saya bisa
eh, inovasikan, bisa saya crafting lah gitu. Supaya saya nggak juga, meskipun nggak ngejar karir banget, tapi saya juga nggak bosan-bosan amat di pekerjaan yang rutin-rutin ini gitu. Nah, teman-teman boleh pilih. Jadi di value-value ini kartu values ini merupakan bagian dari tools yang ada di Karir Kompas. Versi aslinya itu ada 70 kartu ya, Kak Ellen ya. Ya, Ada 70 betul. kartu dengan 70 pilihan kata gitu. Nah, cuman karena waktu malam ini terbatas, kita persempit, coba persempit, kita berikan 20 eh, pilihan value-value ini. Bapak dan Ibu teman-teman bisa pilih di antara eh, 20 ini, mungkin boleh dipilih 3 hal value terpenting yang menurut Bapak dan Ibu penting untuk di pekerjaan yang atau karir yang akan Bapak Ibu tempuh, bisa dituliskan di kolom chat. Kalau di antara value-value yang 20 ini ternyata kok nggak ada yang sesuai sama saya ya, Bapak dan Ibu bebas untuk menentukan satu kata tambahan atau 2 kata tambahan yang mungkin tidak ada, memang tidak ada di screen ini atau di slide ini. Silakan ditentukan 3 gitu kalau terus kemudian kalau mau ada balance, growth, learning, Kak Umul, gratitude, self-development, knowledge, growth, persistent, balance, oke. Oke, banyak yang growth dan learning ya ternyata ya. Pantesan kalau ada webinar atau kelas biar malam pun tetap ikut gitu ya. Ternyata memang value-nya adalah learning and growth gitu ya. Jadi ada motivasi internalnya gitu untuk mengikuti kelas-kelas malam pun gitu. Meskipun sudah lelah dari aktivitasnya mungkin. Emotional intelligence, persistent, kemudian learning. Oke, menarik. Oke, saya izin sambung ke berikutnya ya, sambil kalau mau masih nulis value-value-nya, silahkan. Nah, next, selain value, kita mungkin perlu juga mempertimbangkan skill apa yang sudah kita punya saat ini, gitu ya. Jadi modal kita apa nih untuk menjalani karir ke depan. Plus, kita juga harus tahu skill apa yang masih mau kita kembangkan. Kenapa kita perlu tahu skill apa yang masih perlu kita kembangkan? Tadi ya di awal saya sebutkan bahwa kita kalau mau menjalani karir secara mindfulness, kita juga harus bisa menemukan purpose kita, kemudian menyadari bahwa karir itu adalah bagian dari proses. Maka di karir yang sedang kita jalani saat ini, di pekerjaan yang kita jalani saat ini, di posisi saat ini, kita juga harus berpikir bahwa ini akan menunjang skill saya yang masih perlu dikembangkan juga nggak ya? Tuh. Nah, dari pilihan skill ini, ada 20 juga. Silahkan dipilih mungkin 2 skill yang merupakan skill yang menjadi menurut teman-teman semua adalah selama ini modal skillku itu ini loh gitu ya. Kemudian 2 kata lagi terkait skill ini yang menggambarkan skill yang ingin saya dapatkan, masih saya ingin kembangkan di masa depan gitu ya. Kira-kira kalau saya dapat posisi tertentu atau mendapat pekerjaan tertentu, saya harap pekerjaan tersebut bisa mendukung skill yang pengen saya dapatkan ini gitu ya. Saya pengen dapat kesempatan
untuk apa gitu ya. Kayak misalnya tadi Kak Umul dari literasi, kemudian ke pengajar. Mungkin memang skill yang mau dikembangkan adalah bagaimana mendeliver materi pendidikan gitu ya. Pengen gimana sih saya bisa menyampaikan sesuatu yang sulit ke dalam bahasa murid-murid supaya murid-murid memahami gitu ya. Itu kan juga bagian dari skill yang bisa kita kembangkan sambil kita ada di karir tersebut. Boleh ditulis kira-kira eh, dua skill apa yang menjadi modal kita selama ini dan dua skill apa yang kira-kira masih mau kita kembangkan. Iya menarik. Kak Riki adaptability growth learning untuk values-nya. Pak Witanto skillnya managing stress dan fokus. Ini ada dua. Ini yang sudah dimiliki atau yang mau dikembangkan Pak Witanto. Boleh sharing mungkin open mic. Ya, ini kalau boleh sharing, Mhm. saya lagi kembangkan yang mau kembangkan. Oh, yang ingin dikembangkan. Ya, Ada pengalaman atau experience apa Pak sehingga Pak Witanto berpikir bahwa ada dua skill nih yang harus saya kejar gitu. ya ada pengalaman yang pasti ya dari pandemi kan, managing stress Oh, dan fokus juga. oke. Fokus itu spesifiknya terkait apa Pak? Apakah memilih di antara dua pilihan misalnya atau sekarang lagi banyak overthinking gitu ya, banyak masalah yang harus dipikirkan dalam waktu bersamaan, terus saya harus milih menyelesaikan yang mana duluan, prioritasnya yang mana duluan atau seperti apa Pak fokusnya? Ya, fokus untuk memilih prioritas ya, skala prioritas. Yang mana dulu Hmm. nih yang harus kita fokuskan yang diprioritaskan itu. Jadi Hmm. banyak pilihannya. Oke, baik. Hmm, Terima kasih Pak Witanto sharingnya. sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu teman-teman yang mau sharing? Kak Ike yang sudah dimiliki untuk kerjaan saat ini adaptability dan strategi development, dua skill yang mau dikembangkan, entrepreneur dan conflict management. Kayaknya kalau udah bosen sama pekerjaan di kantor, kayaknya eh Bu Ike mau beralih jadi entrepreneur kayaknya ya. Terus ada konflik manajemennya juga ini. Bagaimana mungkin nanti kalau sudah jadi entrepreneur punya tim gitu ya. Bagaimana menghandle kalau timnya ini mungkin ada nggak kompak dan sebagainya. Terus Kak Sari, entrepreneurial dan decision making. Oke, benar banget kata Wika. Oke, baik. Saya agak percepat ya Bapak dan Ibu karena waktunya sudah malam. Mungkin Bapak dan Ibu juga mau istirahat. Oke, nah berikutnya ini terkait dengan sebenarnya ini mau kasih awareness aja Bapak dan Ibu bahwa eh, selain tadi ada value gitu yang sudah jadi framework kita, ada skill, orientation, ada juga faktor kepribadian yang bisa mempengaruhi pilihan kita gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong di psikologi sendiri itu banyak sekali alat tes yang menentukan atau menunjukkan kepribadian kita seperti apa, kemudian kita cocoknya itu bekerja di bidang apa, gitu ya. Tapi saya coba ambil mungkin salah satu contoh yang paling simpel gitu ya. Kalau kita menggunakan teori yang lain, kita mungkin menemukan kepribadian kita seperti apa. Tapi kayaknya masih perlu interpretasi lagi dari psikolog bahwa oh dengan kepribadian ini kamu cocoknya kerja apa gitu. Tapi kalau kita pakai yang alat tes yang teori Holland teori ini, nanti ketika Bapak dan Ibu isi gitu ya, teman-teman isi, itu langsung keluar tipe saya seperti apa, terus jenis pekerjaannya juga seperti apa. Sudah ada listnya dan daftarnya gitu. Ini mau cuman kasih awareness aja ke Bapak dan Ibu bahwa faktor kepribadian dari diri kita sendiri itu bisa jadi juga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang bisa kita pilih, jenis pekerjaan yang akan membuat kita paling
merasa nyaman dan membuat kita bisa paling bertahan gitu ya dengan kondisi kita sendiri. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu mau coba, saya kasih share link untuk free testnya gitu ya. Itu bisa gampang. Salah satu kenapa saya jadiin contoh juga karena ini si Holland Theory ini bisa diikuti secara umum gitu ya, secara bebas, tidak harus melibatkan interpretasi psikolog gitu ya. Bapak dan Ibu bisa masuk ke situsnya, kemudian coba jawab pertanyaan di situ, nanti akan keluar hasilnya. Terus, oke. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin kembalikan ke kondisi r- eh, senyatanya gitu ya, kenyataan yang mungkin harus kita hadapi. Bahwa kalau tadi kita bicara sesuatu yang ideal, bahwa kita mau memilih pekerjaan itu sesuai dengan value kita, bagus. Sesuai dengan skill kita, skill apa yang mau kita kembangkan, itu hal yang bagus. Kemudian orientasi kita seperti apa gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya dunia itu tidak 100% seindah itu. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu mungkin tidak bisa ideal gitu ya. Makanya tadi kita perlu mindfulness, kita tahu meskipun kita tahu value kita seperti apa, mungkin di pekerjaan yang sekarang nggak terlalu cocok. Tapi kita berpikir bahwa, oh mungkin secara value nggak cocok, tapi secara skill bisa membantu saya untuk apa gitu ya. Kita cari pada poin apa kita bisa mengambil dalam tanda kutip advantage dari posisi kita yang sekarang yang bisa berkontribusi untuk karir kita di masa depan gitu ya. Nah, pada kenyataannya, Bapak dan Ibu, dari tadi hal yang sudah kita sampaikan, bagaimana kita memilih karir dengan indah, dengan kondisi yang ideal, ternyata by riset gitu ya, memang 55% gitu ya, eh, pekerja saat ini di Indonesia maupun di global, itu rata-rata 55% yang mengalami job hacking. Job hacking itu apa? Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu gitu ya, bahwa kecenderungan seseorang untuk bertahan gitu ya di pekerjaan saat ini bukan karena dia memang suka dengan pekerjaannya, bukan karena dia enjoy dengan pekerjaannya, tapi dia memilih tetap bekerja di situ karena memang untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Mungkin ada faktor finansial di situ dia butuh, atau mungkin dari sisi pekerjaan kayaknya kalau di pekerjaan ini lebih dekat dari rumahku deh gitu ya sehingga aku jadi punya waktu lebih banyak untuk pulang ke rumah gitu ya karena jaraknya dekat. Sebenarnya kalau secara pekerjaan sebenarnya aku nggak nyaman, secara perusahaan gitu juga aku nggak nyaman, tapi posisi jaraknya lebih dekat ke rumah gitu ya. Itu ada faktor-faktor di luar yang tadi sudah kita coba sharing bareng-bareng gitu ya, value, skill, dan lain-lain, mungkin faktor-faktor yang juga turut mempengaruhi bagaimana kita memilih sebuah pekerjaan. Nah, secara umum itu ada dua hal yang bisa menjadi faktor personal yang juga ikut menentukan bagaimana kita mengeksplor sebuah karir, bagaimana kita menentukan sebuah karir. Yang pertama usia. Mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua bahwa ketika kita di usia tertentu, mungkin keleluasaan kita untuk explore gitu ya, explore ke pekerjaan yang baru, pindah ke perusahaan yang lain, itu tidak sebebas waktu kita masih usia yang lebih muda gitu ya, karena mungkin kita sekarang sudah punya keluarga dan sebagainya. Nah, tapi mungkin yang bisa saya coba sarankan adalah letak eksplornya mungkin kita persempit. Bukan lagi kita di usia mungkin yang sudah lebih matang. Ini eksplornya itu adalah bidang pekerjaan yang sama sekali baru gitu ya. Kita mulai dari nol. Atau kita coba pindah ke perusahaan yang sama sekali bidangnya kita tidak tahu. Kita tidak punya expertise di situ. Tapi mungkin kita eksplornya bisa di dalam pekerjaan kita sendiri yang saat ini gitu ya. Coba untuk job crafting gitu istilahnya. Menemukan saya bisa belajar apa sih dari pekerjaan yang sekarang tanpa saya harus mengganti profesi baru benar-benar dari nol. Tapi misalnya jangan-jangan aku bisa tetap di pekerjaan yang saat ini, tapi mungkin aku bisa bantuin divisi sebelah, coba tanya-tanya gitu ya. Eh, ada yang bisa dibantuin nggak sambil aku belajar sedikit-sedikit gitu ya. Jadi eksplorasinya coba ketika kita memang tidak punya kesempatan untuk mengeksplor lagi karena mungkin dari sisi usia dan lain-lain, kita coba eksplornya di internal pekerjaan sendiri. Kemudian yang kedua faktor finansial. Nah, ini juga bisa menentukan bahwa mungkin dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan value kita, tapi mungkin pekerjaan tersebut bisa menjawab kebutuhan kita secara finansial gitu ya.
Kadangkala kita mungkin menyadari bahwa kita tipe belajarnya adalah spesialis gitu. Tapi kayaknya aku harus mencoba untuk men-challenge diriku untuk jadi generalis karena ternyata generalis ini kalau di perusahaanku dia akan punya karir yang lebih tinggi gitu ya. Kalau spesialis mungkin aku mentoknya cuma sampai di sini, tapi kalau aku jadi generalis eh, suatu hari aku bisa sampai ke si level gitu ya, atau sampai ke level director gitu misalnya. Beda kalau aku jadi spesialis dan ada pertimbangan finansial di situ. Oke, mungkin untuk materinya itu saja Bapak dan Ibu. Kalau dari saya, eh, silahkan kalau misalnya sebelum ditutup ada ya hal yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan, atau Bapak dan Ibu juga misalnya suatu saat kepikiran untuk bertanya sesuatu, berdiskusi sesuatu, eh, feel free untuk nge-reach saya lewat Instagram gitu ya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa berkawan atau berkonek dengan saya di LinkedIn. Ini ada Instagram dan LinkedIn. Feel free banget kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang pengen diobrolin lewat DM dan sebagainya. Boleh di-reach. Oke, ada pertanyaan atau diskusi sebelum saya serahkan kembali ke Kak Ellen, Bapak dan Ibu? Oke, kalau belum ada, mungkin saya serahkan dulu ke Kak Ellen ya. Oke, Pak Ahimsya. Thank you buat sharingnya ya, Pak, malam hari ini. Jadi banyak reflektif nih sama karir yang sudah kita jalani atau job yang sedang kita jalani saat ini gitu ya. Sebelum saya menutup sesinya, saya izin mau share sedikit beberapa info. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman tadi sudah berproses dan ternyata tertarik gitu ya, mau coba juga nih pakai toolsnya, entah yang Points of View atau yang Karir Kompas tadi, ada 70 kartu skill, 70 kartu value, dan 75 kartu pertanyaan coaching seputar karir seperti itu ya. Jadi boleh langsung terkoneksi dengan Kak Ayuli yang menghubungi Anda juga malam hari ini atau ke Kak Putri. Nomornya sudah saya tampilkan di layar Anda, jadi boleh aja langsung dicatat nomornya atau di screenshot supaya nanti bisa simpan nomornya seperti itu ya. Atau yang sudah pernah terkoneksi boleh langsung eh, chat gitu ya ke Kak Ayulika, aku mau tahu nih tentang toolsnya gitu juga boleh. Nah, saya juga mau mengingatkan kembali di bulan Desember kita ada kelas Academy Workshop untuk mendalami visual coaching itu sendiri, points of view, dan My Career Compass Workshop ada di tanggal 10 sampai 11 Desember. Ini kelasnya untuk memperdalam framework coaching dan tools dari My Career Compass. Seperti itu. Nah, nantikan juga kita tanggal 1 sampai 12 Desember itu akan ada end year sale. Jadi kita punya harga-harga spesial dan juga bonus tools yang menarik buat Bapak Ibu ya, khususnya teman-teman community, teman-teman circle tribe gitu ya. Nantikan aja, nanti akan diinfo melalui Japri juga melalui grup kita gitu ya. Buat Bapak Ibu yang belum jadi community, nggak apa-apa, nanti kita akan infokan juga ke Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti itu ya. Oke, eh, sekian dulu info-info yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh langsung connect ke Pak Ahimsya juga boleh, atau ke tim dari Sinergia Coaching Center juga sangat-sangat welcome. Begitu ya. Hmm. Oke, thank you Pak Ahim untuk linknya ya. Nanti boleh di klik aja Bapak Ibu atau di copy dulu gitu ya kali Oh, Pak ya, Ahimsya buat disimpan gitu. Ini free ya Pak Ahim tadi ya? free Ya, tes. oke. Mm-mm. Boleh langsung dicoba Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kalau malam ini udah capek, boleh dicoba besok gitu. Oke, kalau gitu, thank you. Wow, eh, kita agak molor dikit, kurang lebih setengah jam, nggak apa-apa. Tapi
Saya lihat malam hari ini aktif-aktif semua sih. Saya juga ikut happy lihatnya gitu ya. Teman-teman banyak yang sharing, happy juga dapat framework baru Pak Ahim gitu ya. Semoga bisa terpakai di aktivitasnya masing-masing. Oke, kalau gitu thank you buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kita ketemu lagi di sesi-sesi yang berikutnya ya, di pembelajaran yang lainnya. Thank you, selamat istirahat semua. Thank you Thank juga. you. Terima kasih, Terima Kak. kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Koca, Kak Ayu, Kak Sari. Thank you, Pak Ahim. Thank you, teman-teman semua.